Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Agustina dengan NIM 221177. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Ibu, yaitu soal pertama, apa manfaat teknologi untuk pembelajaran PAI dan budi pekerti? Nah, menurut pendapat saya sendiri, yaitu ada 3 aplikasi atau platform teknologi kekinian yang sangat mendukung siswa untuk pembelajaran PAI dan budi pekerti, yaitu yang pertama ada Google Classroom, yang kedua ada Quizizz, dan yang ketiga ada YouTube Edukasi. Nah, menurut saya sendiri yaitu pertama Google Classroom. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat sebagai sumber pengelolaan kelas digital. Nah, dalam pembelajaran PAI, saya bisa mengunduh materi keislaman seperti video pembelajaran, e-book, ataupun link keislaman yang sangat relevan. Nah, saya juga bisa memberikan tugas-tugas yang berorientasi pada pemahaman atau nilai-nilai agama, seperti misalnya membuat buku kisah teladan tentang Nabi atau membuat video singkat tentang pengalaman kita sendiri. Nah, dalam penerapan akhlak, Google Classroom dapat digunakan untuk berdiskusi atau tanya jawab secara langsung dan forum kelas. Nah, tingkatannya tidak semua siswa terbiasa menggunakan platform ini secara efektif. Maka solusinya adalah dengan memberikan pelatihan singkat atau tutorial penggunaan Google Classroom di awal semester. Yang kedua yaitu Quizizz. Nah, aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk evaluasi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Nah, dalam materi pembelajaran PAI dan budi pekerti, saya bisa membuat Quizizz tentang rukun iman, rukun Islam, kisah Nabi, atau nilai-nilai akhlak. Nah, yang menarik dari Quizizz ini yaitu menyajikan kuis dalam bentuk permainan atau game. Nah, sehingga siswa merasa tenang dan tidak bosan. Nah, adapun tantangannya bisa berupa koneksi internet yang tidak stabil atau perangkat siswa yang kurang memadai. Nah, adapun solusinya itu dapat menyediakan versi kuis yang bisa dicetak sehingga bagi siswa yang tidak bisa mengakses tetap bisa mengikuti pembelajaran secara offline. Yaitu yang ketiga, YouTube Edukasi. Nah, YouTube Edukasi di sini menurut pendapat saya sendiri manfaat video pembelajaran Islami yang ada di video YouTube untuk memperkuat pemahaman siswa secara visual dan audio. Misalnya, ketika kita membahas kisah Nabi Yusuf, saya bisa menampilkan video pendek yang menggambarkan perjuangannya. Atau saat membahas toleransi, saya bisa menunjukkan video dokumentasi tentang kehidupan masyarakat Muslim yang hidup rukun dengan memeluk agamanya sendiri. Nah, adapun tantangan dari YouTube Edukasi sini yang sering muncul adalah konten yang tidak selalu sesuai dengan pemahaman kita, yaitu terlalu panjang. Nah, maka solusinya dapat saya bantu yaitu menyeleksi terlebih dahulu video yang akan ditayangnya. Bahkan bisa kita edit atau potong agar sesuai dengan kebutuhan kita, atau dengan serta disisipkan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nah, dengan ketiga platform tersebut, saya yakin pembelajaran PAI dan budi pekerti bisa menjadi lebih menarik atau interaktif dan untuk berbagai siswa. Yaitu soal kedua, adapun tantangan dan solusi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, dalam praktiknya memang ada beberapa tantangan besar dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI dan budi pekerti, terutama di sekolah-sekolah umum. Nah, berikut ada 3 tantangan. Tantangan pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah. Nah, masih banyak di sekolah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet, jumlah perangkat atau bahkan listrik yang tidak stabil. Nah, solusinya bisa menerapkan sistem blended learning, yaitu menggunakan pembelajaran daring atau luring.
Nah, guru bisa memberikan materi berbentuk latihan atau soal, atau memanfaatkan waktu tatap muka untuk menjelaskan materi digital secara sama-sama di laboratorium komputer atau ruangan multimedia yang bisa dipakai. Tantangan yang kedua yaitu rendahnya literasi digital guru dan siswa. Nah, masih ada guru PAI maupun siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya. Nah, akibatnya proses pembelajaran tidak maksimal atau hanya terfokus kepada HP saja. Solusinya perlu dilakukan pelatihan rutin untuk guru, baik dari internal sekolah maupun melalui kerjasama dengan dinas pendidikan. Untuk siswa, guru bisa memasukkan pengalaman aplikasi teknologi sebagai bagian dari pembelajaran. Misalnya memberikan tugas ringkasan untuk mereka dikerjakan di rumah. Adapun tantangan yang ketiga yaitu potensi penyalahgunaan teknologi oleh siswa. Nah, untuk siswa diminta menggunakan HP itu untuk belajar, tidak menggunakan untuk bermain game atau bermain media sosial. Nah, adapun solusinya, guru itu harus menempatkan aturan dan batasan penggunaan teknologi dalam kelas. Misalnya ada jadwal khusus untuk pembelajaran daring dan guru bisa melakukan penilaian evaluasi kelas. Nah, selain itu mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan orang tua juga penting agar mereka ikut mengawasi anak-anak saat belajar. Nah, mungkin itulah tadi pembahasan dari saya. Dapat saya simpulkan kembali yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti adalah keniscayaan di era digital saat ini. Namun teknologi hanyalah alat. Yang penting adalah membangun bagaimana guru mengarah dan memanfaatkan secara tepat agar pembelajaran tetap berpusat pada pembentukan karakter akhlak siswa. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara pihak yang meyakinkan tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi dan pembelajaran PAI bisa menjadi lebih hidup, menarik dan sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari tugas UAS pada hari ini. Saya Alia Gustina pamit undur diri. Maaf bila ada kata-kata salah dan kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.